Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di City Walk. Saya sudah lama sekali tidak kesini. Terima kasih Ibu Gembala. Ibu Gembala senyum-senyum. Oke Bapak Ibu, tidak panjang waktu. Bapak Ibu pasti sudah kenal saya. Nama saya Leni, saya datang dengan suami saya. Saya di gereja pusat. Ya, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan pelajaran yang kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala minggu lalu di awal bulan, minggu pertama. Dalam perjamuan kudus tentang Yohanes 5, di Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 9. Di dalam Alkitab kita diberikan judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat-ayat ini sampai ayatnya yang bagian ini sampai ayatnya ke-18, tapi saya suka baca sama seperti yang Ibu Gembala bacakan buat kita semua, yaitu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita perhatikan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 9, perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang pengen saya sharingkan buat Bapak Ibu waktu saya merenungkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya kasih judul merindukan mujizat. Berapa banyak Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang sedang merindukan mujizat? Ada Bapak Ibu? Oke, puji Tuhan. Ada lagi, cuma satu orang yang merindukan mujizat. Yang lain sudah mengalami banyak mujizat. Jadi sudah tidak mengharapkan ada mujizat lagi ya Bapak Ibu. Nah mari kita lihat. Apa yang diceritakan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ini menceritakan tentang satu pribadi yang sudah sakit lama. Ya. Di situ tidak ditulis dia umur berapa waktu dia ada di situ. Tapi bukan berarti belum tentu kan Bapak Ibu kalau kita analisa, kalau kita renungkan, saya coba-coba cari dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang lain, bahkan dalam Alkitab bahasa aslinya, tidak ditulis bahwa dia umur berapa dia datang di situ. Tapi bukan berarti bahwa saya pikir dengan logika saya, tidak mungkin juga dia umur 1 tahun terus orang tuanya sudah bawa dia di situ. Artinya berarti bahwa umurnya lebih dari 38 tahun. Kalau dia sakit di situ sudah 38 tahun, berarti umurnya tuh sudah lebih daripada 38 tahun. Nah, saya tidak panjang lebar Bapak Ibu. Mari orang-orang yang sedang merindukan mujizat, ada 3 step yang saya renungkan, yang saya pelajari dan itu menjadi berkat buat saya. Ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dia berada di tempat yang tepat. Ya Bapak Ibu. Orang lumpuh ini berada di tempat yang tepat. Kenapa saya bilang di tempat yang tepat? Karena di sini dibilang begini bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, kata Bethesda, arti nama Bethesda kalau dibaca dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun dalam bahasa asli itu ada beberapa artinya. Yang pertama adalah House of Loving Kindness, rumah cinta kasih, Bapak Ibu. Ya, Bethesda itu artinya rumah cinta kasih. Nah, arti lain dari nama Bethesda adalah Pool of Mercy, kolam belas kasihan.
Ya Bapak Ibu. Sama dengan gereja di Wania Plaza, House of Love gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini untuk kita mau mendapatkan mujizat, pastikan bahwa waktu kita ada dalam kondisi kita merindukan mujizat dan kita rindu untuk mendapatkan mujizat, mengharapkan mujizat, pastikan bahwa kita ini berada di tempat yang tepat. Bapak Ibu, orang ini berada di tempat yang tepat. Bayang namanya aja Bethesda, House of Loving Kindness, Pool of Mercy, kolam belas kasihan. Saya tidak akan berpanjang lebar di Bethesda. Saya tidak akan berpanjang lebar di tempatnya. Sebab apa? Berada di tempat yang tepat saja tidak cukup untuk membuat kita mengalami mujizat. Orang ini sudah berada di tempat yang tepat, tapi dia harus menanti 38 tahun. Kalau umur saya sekarang dikurangi dengan 38 tahun, saya berarti harus umur 7 tahunan baru saya ada di situ Bapak Ibu. Dan sebuah penantian panjang, bayangkan umur 7 tahun misalnya ada di situ di kolam Bethesda, harus menanti 38 tahun. Setengah lebih dari kehidupan saya harus menanti sebuah mujizat, lumpuh. Ya. Jadi berada di tempat yang tepat saja belum menjamin kalau kita ini bisa mengalami mujizat Bapak Ibu. Hal kedua, nah Bapak Ibu lihat bahwa di kolam Bethesda itu ada banyak orang sakit. Ada 3 golongan yang disebutkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Ada orang buta, orang timpang dan orang-orang lumpuh. Tapi dalam bahasa Inggris dijelaskan juga bahwa bukan saja orang-orang yang sakit secara fisik. Tapi benar-benar orang yang berada dalam keadaan terbeban, berat secara mental pun, secara pikiran, dia tidak tenang. Semua orang-orang yang mengalami kelemahan, baik jasmani maupun spiritual, mentality gitu ya Bapak Ibu. Mereka ada di situ, merindukan untuk mengalami sebuah pemulihan dalam kehidupan mereka. Jadi otomatis yang ada di tempat itu di Pool of Mercy di Bethesda itu banyak banget orang. Bukan cuma laki-laki ini saja yang sedang merindukan mujizat. Tapi banyak orang yang merindukan mujizat di tempat itu. Setuju? Seperti kita. Kita datang dengan berbagai kebutuhan kita. Kita datang dengan berbagai kerinduan hati. Kita datang dengan berbagai pergumulan kita. Kita datang di tempat yang tepat. Dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu. Tapi mari kita maju lebih jauh lagi. Hal kedua untuk kita bisa mengalami mujizat bagi orang-orang yang sedang merindukan mujizat adalah bertemu dengan pribadi yang tepat. Dia ada di tempat yang tepat, tapi dia harus menunggu 38 tahun. Tapi waktu dia bertemu dengan pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, ya. Ayat 6 bilang begini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu sudah berada di tempat yang tepat. Apakah Bapak Ibu sudah bertemu secara pribadi dengan pribadi yang tepat itu? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Kita tidak perlu melihat keberadaan orang lain. Orang sakit yang banyak di kolam Bethesda itu sudah tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka datang dengan kebutuhan pribadi mereka masing-masing Bapak Ibu. Pastikan pagi hari ini kita ada di tempat yang tepat. Tapi pastikan kita bertemu juga dengan pribadi yang tepat. Mari lihat pribadi Tuhan itu seperti apa. Yang pertama adalah Tuhan Maha Tahu. Ya. Ayat 6 bilang begini. Saya suka merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan dicintai adalah sebuah cerita biasa yang bisa lewat begitu saja. Tapi kalau kita merenungkan ayat demi ayat, kita akan mendapati bahwa ada pelajaran yang sangat penting untuk kita semua.
Pribadi yang tepat itu yang pertama, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Ya Bapak Ibu, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Sebab Yesus tahu apa yang kita alami masing-masing pribadi kita. Apa yang Tuhan tahu? Yang pertama, Tuhan tahu kondisi orang itu. Bahwa dia sakit lumpuh. Hari ini mungkin saudara tidak bisa ceritakan kondisi saudara secara terperinci kepada orang-orang di sekitar saudara. Tapi yakinkan diri saudara pagi hari ini bahwa Tuhan tahu kondisimu dengan tepat. Lebih dari gembala saudara tahu, lebih dari gembala FA saudara tahu, lebih dari suami, istri, anak, saudara. Tapi Tuhan tahu kondisi kita dengan tepat. Amin. Yang kedua, apa yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita? Tuhan tahu berapa lama kita sedang menjalani pergumulan kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa laki-laki ini sudah menunggu 38 tahun. Pesan yang sama datang buat kita semua pagi hari ini, Bapak Ibu. Berapa lama saudara sedang ada dalam pergumulan? Waktu saudara mulai berpikir bahwa sudah tidak ada lagi pribadi yang mempedulikan saudara, firman Tuhan ini datang buat saudara pagi hari ini. Tuhan tahu berapa lama saudara sudah bergumul di dalam persoalan-persoalan saudara. Tuhan tahu kondisi saudara, Tuhan tahu berapa lama saudara sudah bergumul. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan tahu dalam hidup kita? Yang ketiga, lewat pribadi orang lumpuh ini, Tuhan sedang mau bilang buat kita semua pagi hari ini. Tuhan tahu kerinduan hati kita. Suami saya kemarin kita renung-renungkan waktu kita sharing-sharing sama-sama. Terus suami saya bilang, di tempat itu ada banyak orang sakit. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca kalimat demi kalimat. Tapi kenapa mata Tuhan hanya tertuju kepada orang sakit ini? Kenapa Tuhan hanya mendekati orang sakit ini? Kenapa Tuhan hanya datang menghampiri orang lumpuh ini? Apakah Tuhan tidak punya belas kasihan untuk orang-orang yang lain? Bisa saja Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu dia sudah lama menunggu. Karena Tuhan tahu kondisi dia yang sebenarnya. Dan karena Tuhan tahu ada hal-hal yang tidak bisa diucapkan yang menjadi kerinduan hati dari orang ini. Hari ini juga, pagi ini juga, saya mau bilang buat Bapak Ibu, hal yang sama berlaku untuk Bapak Ibu. Saudara duduk diam dalam tenang di kursi saudara masing-masing. Tapi percayalah Tuhan sedang menyelidiki hatimu. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu berapa lama saudara sedang bergumul. Dan Tuhan tahu kondisi hati, kerinduan hati Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Yang kedua, siapa pribadi yang tepat itu? Bagaimana pribadi yang tepat itu? Mari kita mulai belajar untuk melihat dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua adalah pribadi yang tepat itu maha kuasa. Itu yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah coba kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 4 begini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun akibatnya, apapun penyakitnya. Lihat di situ, yang turun siapa Bapak Ibu? Malaikat Tuhan, betul? Sewaktu-waktu itu berarti bahwa tidak sering. Sewaktu-waktu adalah waktu yang berada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadwal yang tidak bisa kita ketahui, itu arti kata sewaktu-waktu. Tiba-tiba, suddenly, suka-sukanya Tuhan. Kapan tuh malaikat suka-suka mau turun? Dia turun, kasih goncang itu air. Bukan seperti jadwal ibadah kita yang seminggu jam 10 misalnya. Kalau misalnya sudah terjadwal, sewaktu jam 10 setiap minggu kolam airnya bergoncang, semua pasti sudah ada di pinggir kolam. 1 senti dari pinggir kolam. Betul Bapak Ibu? Tapi firman Tuhan bilang sewaktu-waktu, tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, kapan saja. Air itu bisa bergoncang.
Kolam itu bisa bergoncang. Dan yang menggoncangkan itu ada malaikat Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, pribadi yang datang mendekati orang lumpuh ini, coba kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 4. Multimedia boleh mau tolong saya, Ibrani 1 ayat 4. Dari ayat selanjutnya kita bisa baca, dibilang begini, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Hal kedua, percayalah bahwa pribadi yang mendekati saudara, pribadi yang datang dan peduli dengan saudara adalah pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada malaikat. Pribadi yang sanggup untuk melakukan apa saja untuk saudara. Amin saudara. Jangan pernah ragu-ragukan Tuhan. Firman Tuhan kasih tahu buat kita semua pagi hari ini, malaikat saja kasih goncang air bisa terjadi kesembuhan. Bagaimana pribadi yang punya malaikat yang datang. Dia pasti lebih berkuasa daripada malaikat-malaikat itu semua. Amin Bapak Ibu. Artinya adalah dia punya kemampuan untuk menolong kita semua. Dia punya kemampuan untuk memberikan mujizat itu bagi kita semua. Percaya. Bangkitkan iman kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami mujizat. Bukan lagi orang-orang yang merindukan mujizat. Hal yang ketiga, pribadi yang tepat itu bersyukurnya adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan buat kita semua. Sama seperti pujian-pujian yang tadi kita nyanyikan Bapak Ibu. Dalamnya tidak bisa kita selami kasih Tuhan. Ada yang pernah diving sampai di dasar laut berapa kilometer? Belum sampai kepada seluruh kedalaman lautan. Ya, ada yang bisa jelajahi seluruh lautan di permukaan bumi ini berapa luas? Mungkin bapak-bapak pelaut bisa kasih tahu saya. Itu pun belum tentu ada yang tahu berapa luas permukaan lautan. Amin Bapak Ibu. Mari izinkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu hidup bagi kita. Waktu kita melihat langit Tuhan. Kemarin waktu saya bulan Agustus kemarin saya dalam perjalanan pulang dari Surabaya ke Manado, Bapak Ibu habis sedikit pengobatan di Surabaya. Begitu pas saat itu naik mencapai ketinggian tertentu lewat awan Bapak Ibu. Saya lihat ada awan lagi. Ya kan Bapak Ibu? Kita naik udah lewat awan. Di atasnya saya masih bisa lihat awan lagi. Tiba-tiba di dalam hati saya Tuhan kasih ingat, Len, di atas awan masih ada awan. Di atas langit yang Ngana lihat masih ada langit. Artinya Bapak Ibu, satu, belajar kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini nothing tanpa Tuhan. Yang kedua adalah, wow, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Kita masih di bawah sini, orang cuma lihat, awan. Tinggi banget. Tapi begitu orang naik pesawat, ternyata di awan-awan yang orang lihat itu masih ada awan lagi. Allah kita yang luar biasa itu penuh dengan belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tidak ada pertanyaan yang lain. Tapi kalau kita mau baca kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu di ayat-ayat yang terakhir, Tuhan ketemu lagi dengan dia. Bukan Tuhan ketemu, dia ketemu lagi dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bilang sama dia, jangan buat dosa lagi. Ya Bapak Ibu. Tapi lihat waktu Tuhan baru ketemu dia pertama kali Bapak Ibu, Tuhan tidak langsung tanya, Ngana dosa apa sampai Ngana sakit begini. Tuhan langsung tanya, Ngana mau sembuh? Saudara, betapa penuh belas kasihannya Allah yang kita sembah. Tuhan yang tidak pernah menginginkan yang jahat itu terjadi atas kehidupan kita. Tuhan yang hanya menginginkan yang terbaik saja dalam kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah tahan untuk melihat kita ada di dalam penderitaan-penderitaan. Ayat 6 itu saja bisa bicara banyak hal untuk kita semua Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu.
Atau kita baca kalimat per kalimat, Tuhan datang dan Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Kalau kita baca lagi di dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan bilang sama dia, pergi jangan buat dosa lagi. Lalu saya mulai merenungkan, apakah orang ini sakit karena berbuat dosa? Tapi sepertinya saya tidak punya hak untuk menghakimi orang ini. Kenapa Bapak Ibu? Sebab di ayat-ayat sebelumnya kita bisa baca bahwa orang ini tidak kenal siapa Tuhan. Dalam ayat bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa Inggris, dia panggil Tuhan dengan sebutan Sir. Sir itu artinya Tuhan. Berarti dia tidak tahu ini Tuhan siapa. Dia bukan panggil Tuhan Yesus dengan sebutan Lord. Kalau dia panggil Tuhan Yesus dengan sebutan Lord, berarti dia kenal Tuhan Yesus ini siapa. Dia pernah bertemu dengan Tuhan. Dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dia sama sekali tidak mengenal Tuhan. Makanya waktu dia sembuh, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi datang tanya dia, siapa yang suruh ngana angkat tilam? Dia bilang, saya enggak tahu. The man, ya, laki-laki itu yang sudah menyembuhkan saya, dia yang menyuruh saya. Dia tidak kenal Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun buat kita siang hari ini. Amin Bapak Ibu. Percayalah bahwa pribadi tepat yang datang mendekati kita adalah pribadi yang mengasihi kita apa adanya. Pribadi yang tidak menghakimi kita. Tapi kasihnya itu yang membuat kita terpesona dengan dia. Kasihnya itu yang membuat kita terkagum-kagum dengan dia. Wow, ada pribadi yang mau mengasihi saya, orang yang berdosa. Kenapa Tuhan bilang jangan buat dosa lagi? Secara natural dia berdosa, betul Bapak Ibu? Secara natural kita semua berdosa. Bukan karena saat ini kita tidak melakukan hal-hal yang salah dan jahat. Lalu kita punya hak untuk menghakimi orang lain. Bukan Bapak Ibu. Kita dibenarkan karena Tuhan juga. Kita jadi orang-orang benar karena ada pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Menerima kita apa adanya. Amin Bapak Ibu. Nah yang pertama berada di tempat yang tepat. Bagi orang-orang yang sedang merindukan mujizat, dengar baik-baik. Berada di tempat yang tepat. Yang kedua, bertemu dengan pribadi yang tepat. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami mujizat bagi orang-orang yang merindukan mujizat. Memiliki respon yang tepat. Mari lihat orang sakit ini. Bisa enggak dia menyerah? Orang sakit ini saya merenungkan bahwa pasti dia punya keluarga. Betul Bapak Ibu? Tidak dituliskan bahwa dia yatim piatu, dia tidak punya keluarga. Tapi lihat 38 tahun dia menanti di kolam Bethesda. Dia bisa saja bilang sama keluarganya, angkat saya mau pulang. Saya sudah tidak tahan ada di tempat ini. Bapak Ibu yang sedang merindukan mujizat. Respon yang pertama yang harus kita miliki adalah bertahan dalam masa sulit. Jangan menyerah. Sekalipun butuh waktu yang lama untuk kita menantikan jawaban Tuhan. Tapi waktu kita mengenal pribadi tepat yang datang untuk bertemu kita. Pastikan saudara tidak menyerah pagi hari ini. Pastikan saudara adalah orang-orang yang tetap bertahan dalam masa sulit. Pastikan saudara adalah orang-orang yang tetap memiliki kerinduan hati untuk mengalami mujizat. Sebab kesungguhan permintaan hati kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu kalimat ini. Kesungguhan permintaan hati kita akan diuji dengan waktu. Kalau kita sungguh-sungguh merindukan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa lama pun waktu yang akan kita lewati. Kita pasti akan bertahan. Amin saudara. Makanya waktu kemarin suami saya tanya, kenapa? Ada gak ya di catatan, kenapa sampai Tuhan datang dan menemui orang ini? Waktu saya baca-baca, saya cari-cari literatur. Bapak Ibu, saya menemukan bahwa, saya tidak menemukan literatur. Tapi waktu saya merenungkan ini, saya kemudian menemukan, mungkin saja Tuhan tahu orang ini yang paling lama menanti untuk mengalami mujizat dalam kehidupannya. Sebab dijelaskan sangat detail bahwa dia berulang 2 kali. Bahwa dia 38 tahun dia menanti supaya dia disembuhkan.
Dan dia tidak pindah tempat, dia selalu ada di situ. Amin Bapak Ibu. Jangan menyerah dengan keadaan kita hari-hari ini. Sekalipun kita berdoa dan kita melihat sepertinya doa kita belum dijawab Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang terus bertahan dalam masa-masa sulit. Hal yang kedua adalah, respon yang kedua yang dimiliki oleh orang lumpuh ini adalah, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan baik-baik kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Yang pertama dia bilang bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Yang kedua dia bilang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau orang mau ikut secara logika Bapak Ibu, tadi Ibu Eli juga bahas hal yang sama di Bethany Wania Plaza. Harusnya pada saat ditanya, kau mau sembuh? Jawabannya ada dua, betul Bapak Ibu? Mau atau tidak mau, betul Bapak Ibu? Tapi orang ini menjawab hal yang lain. Waktu saya mulai baca kebenaran firman Tuhan ini, pikiran yang muncul pertama kali di dalam hati saya dan perenungan saya adalah, kenapa orang ini menyalahkan orang lain untuk keadaan yang dialami? Sebab dia bilang begini, tidak ada orang yang menurunkan aku, satu. Yang kedua dia bilang, waktu saya berjalan menuju kolam, orang lain sudah masuk di kolam itu. Hal pertama yang muncul dalam pemikiran saya Bapak Ibu, kenapa dia menyalahkan orang lain untuk keadaan yang dia alami gitu loh. Kenapa dia suruh orang lain bertanggung jawab atas kehidupannya. Sementara masing-masing kita itu bertanggung jawab dalam keadaan kita masing-masing. Bapak Ibu setuju dengan saya? Tapi waktu saya kembali merenungkan hal ini saudara Bapak Ibu. Tiba-tiba Roh Kudus bicara buat hati saya. Kamu pernah lihat ada orang yang sudah tidak berdaya lagi. Dan tidak ada orang yang peduli sama dia Leni? Orang ini sedang menyuarakan ketidakberdayaannya dia karena tidak ada yang menolong. Bapak Ibu pernah ada dalam keadaan seperti itu? Berada dalam tekanan-tekanan yang berat, tapi tidak ada orang yang peduli untuk menolong. Respon yang kedua Bapak Ibu waktu kita ada dalam kondisi seperti ini, kalau kita mengharapkan mujizat terjadi buat kita, jujur sama Tuhan. Waktu Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Orang ini bukan sedang menyalahkan orang lain. Kita, kecenderungan kita adalah melihat sisi kelemahan orang. Makanya kita menghakimi, kita membuat asumsi-asumsi. Kenapa sih ini orang salahkan orang lain untuk kehidupannya? Dia salahkan tidak ada orang yang bantu. Dia salahkan waktu kolam bergoncang orang lain so masuk. Tapi waktu saya baca ulang-ulang kalimat-kalimat ini, dalam hati saya tiba-tiba muncul belas kasihan. Iya benar Bapak Ibu. Orang ini sedang jujur sama Tuhan. Tuhan 38 tahun. Tidak ada orang yang tolong saya. Saya mencoba. Tapi kesempatan itu lewat. Orang ini sedang mengakui jujur di hadapan Tuhan. Tentang keterbatasannya Bapak Ibu. Ketidakberdayaan dia menghadapi kondisinya. Secara psikolog Bapak Ibu, ada orang-orang yang tanpa sadar menikmati kondisinya. Waktu kondisi-kondisi berat itu menekan. Bahkan memakai kondisi-kondisi itu untuk mengharapkan belas kasihan daripada orang lain. Tapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini berulang-ulang. Tuhan sedang ajar kita bahwa dalam keadaan-keadaan kita yang tertekan, mari kita jadi pribadi-pribadi yang jujur sama Tuhan. Amin saudara. Waktu tidak ada lagi orang yang peduli dengan kita. Jujur sama Tuhan apa yang kita rasakan. Bahkan saudara, waktu saudara mulai meragukan Tuhan dalam kehidupan saudara, jujur sama Tuhan. Sebab mulai dengan keraguan, Tuhan akan membukakan kepastian bagi saudara. Saudara tidak mengerti?
Kita bisa mulai dengan keraguan, tapi kita bisa menemukan kepastian itu di dalam Tuhan. Waktu saudara dalam tekanan-tekanan yang berat, dan saudara mulai jujur mempertanyakan Tuhan ada di mana? Dan dalam kondisi itu Tuhan akan menemukan, Tuhan akan menjawab, saya di sini. Saya tidak pernah jauh. Saya siap untuk menolongmu. Disitulah iman saudara bangkit. Disitulah saudara menemukan kepercayaan. Jadi saudara, kita tidak berdosa waktu kita mempertanyakan Tuhan. Tapi kita sedang menggali lebih dalam lagi untuk kita menemukan Tuhan. Saudara sedang masuk lebih dalam lagi untuk saudara mengenal pribadi Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah merasa tertuduh waktu saudara sedang tanya Tuhan ada di mana. Tuhan akan memperkenalkan pribadinya kepada saudara. Bersikaplah jujur dengan Tuhan. Waktu saudara bilang Tuhan aku kecewa dengan kondisi-kondisi sini. Kecewa dengan orang-orang di gereja. Jujur saudara. Tuhan bukan pribadi yang menghakimi. Tuhan bukan pribadi yang langsung meninggalkan saudara waktu saudara jujur. Manusia mungkin. Kita seringkali bilang sama orang-orang, gak apa-apa kamu jujur. Tapi persoalannya adalah kita tidak siap untuk menerima kejujuran orang. Setuju? Gak apa-apa kita menjadi orang yang saling terbuka satu dengan yang lain. Respon benar, apa katanya? Membentuk kedewasaan. Tapi berapa banyak orang yang berespon jujur dan kemudian akar pahit Bapak Ibu. Setuju? Ada yang mengalami itu? Oke, kita mau adakan kondisi supaya kita saling terbuka satu dengan yang lain. Tapi begitu kita tahu keterbukaan, wah ternyata dia kepahitan sama saya. Hati kita tidak siap Bapak Ibu. Dan akhirnya sesi keterbukaan menjadi ajang baru sakit hati. Bukan menjadi lebih terbuka, sama-sama dipulihkan. Tapi ternyata selama ini dia baik-baik, dia sakit hati kote. Nah sama Tuhan tidak seperti itu. Dan itu pesan untuk kita semua siang hari ini. Maukah kita menjadi pribadi yang tepat untuk orang-orang yang datang di tempat ini Bapak Ibu? Waktu dia mengeluh sama Tuhan Yesus, Tuhan tidak hakimi dia. Tapi tahu enggak bahwa kejujuran dengan Tuhan itu menghasilkan pemulihan dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Waktu orang ini jujur sama Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Hal ketiga, responnya apa Bapak Ibu? Percaya dan taat. Bapak Ibu lihat, kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan ini ulang, kita akan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang datang dan tanya kondisi orang itu. Apa yang kamu alami? Tapi begitu ada satu pribadi yang begitu peduli, penuh belas kasihan. Dan tanya, maukah kamu sembuh? Itu berharga buat dia. Dan waktu dia jujur dengan pribadi yang tepat ini, Bapak Ibu lihat, apapun yang orang ini suruh untuk dia lakukan, dia percaya dan taat. Mari Bapak Ibu kita ambil itu menjadi pelajaran buat kita semua. Begitu kita mau menjadi orang-orang di tempat ini, saya percaya bahwa semua ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Begitu kita menjadi orang yang mau terima orang apa adanya. Saudara akan menjadi tangan Tuhan, alat Tuhan untuk menolong orang disembuhkan Bapak Ibu. Waktu Tuhan datang dengan pribadinya yang luar biasa, penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu lihat di dalam ayatnya yang ke-7 setelah dia mengeluh sama Tuhan, setelah dia jujur sama Tuhan, Bapak Ibu ayat 8 dia bilang begini, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya kan? Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Kita tahu dia sembuh sebelum dia angkat tilam. Betul Bapak Ibu? Firman Tuhan ajar kita bahwa dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Bukan berarti maka orang itu bangkit mengangkat tilam dan berjalan. Baru orang tahu bahwa dia sembuh.
Betul Bapak Ibu? Tapi kita tahu bahwa dia sembuh sebelum diangkat tilamnya. Jadi mari lihat. Orang ini punya respon yang ketiga adalah dia percaya dan taat. Sekalipun nanti dia angkat tilam, dia berjalan dulu, baru dia tahu, oh iya saya sudah berjalan. Oh iya saya sudah sembuh dari lumpuh saya. Tapi waktu dia mulai percaya dan taat, ketaatan kita menarik pintu anugerah itu terbuka buat kita. Kepercayaan dan ketaatan kita pada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Nah coba kita buka dalam Matius 13 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-58. Multimedia boleh minta tolong. Matius 13 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan buat kita semua, saya baca. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perhatikan kalimat berikut. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Respon ketiga yang dimiliki orang ini adalah percaya dan taat. Jadi waktu Bapak Ibu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Waktu Tuhan datang dan tanya kepada orang lumpuh ini, saya merenungkan memangnya Tuhan tidak tahu kondisinya. Kan kalimat di atas dia sudah menjelaskan bahwa Tuhan tahu kondisi orang ini. Ya kan Bapak Ibu, bahwa dia lumpuh dan dia butuh disembuhkan. Tapi Tuhan ingin lihat berapa kepercayaan orang ini kepada Tuhan. Tuhan bertanya karena tidak ada satupun yang Tuhan lakukan yang dipaksa kepada kita. Pertanyaan Tuhan itu artinya begini, Tuhan mau tahu kerinduan hati kita. Tuhan mau tahu kepercayaan kita pada Tuhan. Dan tindakan kita, respon kita untuk bekerja sama dengan Tuhan adalah percaya dan taat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari buat orang-orang yang merindukan mujizat pagi hari ini. Berada di tempat yang tepat saudara. Ketemu dengan pribadi yang tepat. Sebab pribadi yang tepat itu maha tahu. Pribadi yang tepat itu maha kuasa. Pribadi yang tepat itu penuh dengan belas kasihan. Dan yang ketiga adalah miliki respon yang tepat. Respon yang tepat itu adalah orang yang bertahan dalam masa sulit. Respon yang tepat itu adalah orang yang jujur dengan keadaannya di hadapan Tuhan. Sehingga waktu orang lain tidak peduli, percaya saudara. Pengharapan itu tidak akan lepas daripada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Jujur di hadapan Tuhan. Respon yang tepat itu taat dan percaya. Percaya dan taat mau kerja sama dengan Tuhan. Percayalah kita akan menjadi orang-orang yang bukan saja merindukan mujizat. Tapi kita menjadi orang-orang yang mengalami mujizat. Sebab kita akan mendapatkan jawaban yang tepat. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Saya selesai siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Untuk apa yang Tuhan lakukan bagi kami semua. Dan kami kembalikan semua hormat, pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu. Sebab hanya Tuhan saja yang layak untuk menerima semuanya. Bagi Dia yang layak untuk menerima semuanya. Dari hati kami orang-orang yang sudah ditebus dan yang sudah mengalami mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.